Yang diberikan, yang saya hormati Bapak Ketua Umum KONI Provinsi Maluku, yang saya hormati seluruh jajaran KONI Provinsi Maluku, eh, pengurus KONI dan juga peserta eh, musyawarah Provinsi luar biasa dan Raker Prof tahun 2025 ini, memperhatikan waktu saya yang juga relatif pendek, sehingga mungkin saya akan berkejar-kejaran sedikit dengan waktu. Yang intinya adalah paparan pertama ini saya akan mengkolaborasikan antara uh, strategi pembinaan olahraga Maluku dikawinkan sedikit dengan program Maluku Bangkit. Dan nanti mungkin ada waktu sedikit kita bisa manfaatkan untuk juga paparan garis besar program penyelenggaraan dari Popmal. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa memperhatikan kondisi kalau kita melihat rekor prestasi KONI Maluku sejak keikutsertaan pada PON kedua sampai pada PON ke-21 kemarin di Aceh dan Sumut, kita hanya memiliki 5 PON yang saya anggap berprestasi, yaitu pada PON 10, PON 11, PON 15, PON 17, dan PON ke-19 di Jawa Barat kemarin. Dan rata-rata perolehan medali itu adalah 7 dan 6 medali emas. Sehingga kemarin kalau tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum bahwa kita 3 PON terakhir ini memang mengalami degradasi prestasi, memang benar sekali, karena dari PON 19 di Jawa Barat kita dengan 7 medali emas, kemudian kita turun 5 medali emas, dan kemudian turun lagi menjadi 2 medali emas. Ini tentu merupakan bagian yang tidak bisa kita abaikan. Bapak Ibu, forum musyawarah dan raker yang saya hormati, saya secara umum melihat tentang kelemahan-kelemahan KONI provinsi kita, atau hal-hal yang mungkin akan perlu kita lihat lebih lanjut terkait dengan bagaimanakah kondisi kita saat ini. Bahwa saat ini dari sisi atlet saja, ya, kita atlet berprestasi sangat minim, ya, dan pembinaan juga masih parsial dan terputus. Kalau kita hanya mengacu kepada PON kemarin, maka kita hanya cukup memiliki 2 medali emas dari 2 atlet yang satu dari tinju dan tim dari dayung. Sehingga kalau kita mengacu di situ, kita memiliki sedikit sekali atlet-atlet yang berprestasi. Di satu sisi, kita juga tidak memiliki atlet yang baik di pelatnas, ya. Kecuali mungkin saat ini ada beberapa cabur, mungkin ada Anggar, ya, kemudian juga Dayung yang hari ini masih di pelatnas. Tetapi secara dari atlet-atlet yang di pelatnas pun itu, kita tidak bisa menganggap itu sebagai sumber emas, karena rata-rata mereka belum bisa memberikan kontribusi medali emas yang pasti, ya, yang katakanlah sudah 2-3 kali ke Jurnas, 2-3 kali PON, itu mereka mungkin sudah bisa memberikan medali emas. Kita akan bertahan di situ sebagai salah satu indikatornya, tetapi sampai hari ini belum. Yang kedua, bahwa kita memiliki pelatih dan wasit, ya, SDM pelatih wasit juga masih sangat terbatas, baik secara kualitas maupun kuantitas ini terbatas sekali. Coba hari ini kita lihat berapa sih wasit kita yang memiliki lisensi internasional. Mungkin kita punya Waketum 3, lalu mungkin ada di Dayung, dan yang lainnya sudah sangat sulit tuh. Sehingga kalau kita mau ingin meningkatkan kapasitas dan kualitas pelatih, kita juga harus memperhatikan kuantitasnya. Jadi mungkin secara bertahap dari kabupaten, kota, sampai provinsi, sampai nasional, dan sampai internasional. Demikian pun pelatih. Kita hari-hari ini mengalami degradasi prestasi yang sangat luar biasa tuh. Kalau kita lihat prestasi-prestasi kita dari pelatih-pelatih kita, juga pelatih-pelatih yang masih berfokus pada pelatih-pelatih yang sama, dan kita jarang sekali pelatih-pelatih hari ini yang juga dilibatkan dalam momen-momen pelatnas-pelatnas dan sejenisnya, gitu. Jadi cuma bisa kita hitung beberapa orang saja. Nah, ini satu kelemahan kita di kondisi saat ini. Kemudian dari kompetisi, ya, baru hari-hari ini saya melihat meskipun kepengurusan KONI yang baru, tetapi sudah cukup mendrive, ya,
mungkin dorongan-dorongan dari Pak Ketua Umum cukup baik sehingga uh, cabur-cabur kita, pemprov-pemprov mulai tergerak ya, untuk menyelenggarakan kompetisi. Katakanlah kalau masing-masing pemprov dalam 1 tahun menyelenggarakan satu saja kompetisi, maka kita ada kurang lebih 46 cabur itu atau mungkin keanggotaan itu, maka kita kurang lebih jumlah kompetisi kita seperti itu. Maka kota dan provinsi Maluku ini tidak akan pernah mati. Kompetisi bagian yang sangat esensial dalam hal merekrut calon atlet. Kita tidak bisa merekrut calon atlet dari seleksi-seleksi yang biasa tanpa ada kompetisi, karena itu tidak akan lengkap. Jadi kalau kompetisi ada dibarengi dengan iptek dari perguruan tinggi, kita akan memperoleh hasil rekrutmen yang juga baik terhadap atlet-atlet kita. Dari sisi organisasi, tadi Pak Ketua Umum sudah menjelaskan banyak sekali bahwa manajemen organisasi, tata kelola organisasi kita belum baik. Saya melihat akhir-akhir ini KONI provinsi, KONI kabupaten kota masih jalan sendiri-sendiri. Kalau hari ini kita lihat Popmal hanya masih terfokus hanya pada KONI provinsi, sementara pada KONI kabupaten kota yang seharusnya di sana harus juga diselenggarakan Porkap dan Porkot, sampai sekarang belum ada satupun yang menyelenggarakan, kecuali pada waktu lalu itu KONI Kota Ambon pernah menyelenggarakan 1 kali Porkot. Nah, ini juga menjadi catatan untuk kita semua. Kalau ini semua dibangun dari kabupaten kota secara baik, seluruh bupati memiliki komitmen untuk menyelenggarakan Porkap dan Porkot, maka otomatis olahraga Maluku tidak akan habis-habisnya, sehingga waktu kita menyelenggarakan Popmal nanti itu merupakan titik kulminasi prestasi. Tidak seperti saat ini, saya tidak berani mencantumkan Popmal sebagai titik kulminasi prestasi, karena kita masih bias kemana-mana. Kita masih bias pada bagaimana konsolidasi, bagaimana partisipasi, dan seterusnya. Kita belum melihat pada yang namanya titik kulminasi prestasi. Nah, ini bagian dari strategi kita yang juga harus kita perhatikan. Dari sisi iptek, saya lihat memang banyak sering kita dikatakan sebagai prestasi kita menurun. Tapi dalam beberapa hal saya perlu mengingatkan, saya tidak melihat sebagai prestasi kita menurun. Tetapi yang saya lihat adalah bahwa kita sedang berjalan di tempat. Kalau kita dari zaman dulu sampai hari ini dengan proses-proses latihan di tinju sama, di dayung sama, di anggar sama, di taekwondo sama, di karate sama, di mana-mana sama, tetapi kualitas pembinaan kita ini yang perlu kita perhatikan. Iptek kita perlu diberikan secara berkesinambungan terus-menerus kepada para pelatih kita, sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan perkembangan keolahragaan zaman sekarang. Kita tidak bisa lagi berkelahi, kita tidak bisa lagi bertanding, kita tidak bisa lagi datang mengikuti turnamen dengan mengandalkan otot kawat tulang besi, karena itu pasti sudah sangat ketinggalan. Zaman sekarang ketika ipteknya bagus, maka kita sudah bisa membaca peta kekuatan lawan, juga peta kekuatan dari atlet-atlet kita sendiri, sehingga paling tidak gambaran-gambaran tentang bagaimana prestasi ke depan itu akan terlihat secara baik. Maka tidak ada pilihan lain, kita harus bekerja sama dengan perguruan tinggi dan juga organisasi-organisasi yang bisa memberikan kontribusi dari sisi teknologi maupun pengetahuannya. Yang dari sisi sarana prasarana, kita juga memiliki keterbatasan yang sangat luar biasa. Saya bahkan hampir berpikir bahwa Maluku ini tidak akan mampu menyelenggarakan satupun event nasional apalagi internasional, karena kita memiliki fasilitas sarana prasarana yang sangat terbatas. Katakanlah sampai hari ini kita belum pernah memiliki tartan, trek sintetik dan sejenisnya untuk menyelenggarakan event-event atletik dan seterusnya. Nah, ini bagian-bagian yang nanti akan secara bertahap dengan komitmen-komitmen kita, mudah-mudahan ini bisa berjalan baik. Yang berikut kita lihat dari sisi anggaran. Ya. Sisi anggaran kita mengalami fluktuasi yang sangat luar biasa. Kadang bagus sekali, kadang kita murat-marit sekali. Sehingga kondisi seperti ini, program-program kita juga tidak akan berjalan baik. Nanti ada solusi-solusi alternatif kita akan tawarkan, mudah-mudahan pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota bisa saling bahu-membahu untuk melihat perkembangan keolahragaan ke depan. Kalau lihat saya uraikan sedikit dari Undang-Undang Nomor 11 yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005. Sekarang kita pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022, pasal 22 ayat 2 itu sebenarnya menyatakan tentang peran pemerintah dan bagaimana kita bekerja sama atau saling bahu-membahu dan
terjadi kesinambungan program pembinaan antara mulai dari kalau bisa koordinator KONI di kecamatan, kemudian di kabupaten dan kota ada KONI, kemudian di provinsi sampai pada tingkat nasional. Kita ini upayakan, dan masing-masing sebenarnya penjenjangannya sudah ada, siapa bertanggung jawab terhadap apa, semua sudah ada di sini, tinggal bagaimana nanti kita menguraikan dan menjabarkannya secara lebih baik lagi, sehingga ini bisa diteruskan hingga ke koordinator kecamatan. Sentra-sentra pembinaan KONI kita ini yang sebenarnya yang kita menonjol secara organisasi hanya 2 di bagian bawah ini, yaitu pengurus kabupaten dan pengurus provinsi gitu. Tapi sebenarnya kita memiliki sentra-sentra pembinaan yang banyak sekali, yang kalau itu kita kolaborasikan baik dengan guru-guru penjas, baik dengan dispora, baik dengan klub-klub TNI, Polri, masyarakat dan seterusnya, maka otomatis untuk menuju kepada pembinaan pelatda yang berkelanjutan itu pasti akan sangat baik ya. Di dalam memperhatikan bahwa kita memiliki 3 tahun lebih untuk menuju kepada PON 2028 nanti, PON ke-22 di NTT dan NTB. Saya mencoba tidak ada pilihan lain, karena kalau kita melihat dengan apa yang sudah disampaikan Pak Ketua Umum, kita mengalami degradasi prestasi yang cukup luar biasa. Kita memiliki atlet-atlet potensial yang juga sangat terbatas. Kita memiliki jumlah pelatih, wasit dan semua yang sangat terbatas. Maka sudah suka atau tidak suka, kita akan coba menggagas yang namanya program Maluku Bangkit. Maluku Bangkit sebenarnya pernah kita dengar beberapa waktu lalu dari program nasional. Tetapi hari ini bukan persoalan bahwa kita mengadop program nasionalnya. Tetapi hari ini sesuai dengan komitmen kita bersama. Kalau dulu saya pernah merancang dengan KONI-KONI sebelumnya adalah Popmal dengan kemudian Maluku Bangun. Mengapa kami menamakan Maluku Bangun? Karena Maluku Bangun kami anggap bahwa hanya bangun dari tidur gitu. Tetapi hari ini kita tidak bisa lagi bangun dari tidur, tidak bisa lagi berprestasi, sehingga saya kembali mengumandangkan yang namanya Maluku Bangkit. Kalau kita bangkit berarti kita bangkit dari mati. Kalau kita bangkit dari mati, maka segala sesuatu kita harus mempersiapkan secara baik, dan kita masih memiliki batas waktu yang 3-4 tahun ke depan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ukuran. Di dalam program Maluku Bangkit nanti, ini ada 6 subprogram pokok, diantaranya adalah percepatan pembinaan top atlet ya. Kalau tidak bisa jalan dengan atlet lapis 2 dan lapis 3, paling tidak atlet lapis 1 harus jalan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas pelatih. Kita harus menyuguhi, memberikan kontribusi dan masukan yang banyak terkait dengan perkembangan iptek zaman now, sehingga paling tidak pelatih-pelatih kita lebih melek teknologi dan juga melek terhadap perkembangan pengetahuan dan sejenisnya. Kemudian ada lagi pembinaan pelatih potensial di kabupaten kota. Hari ini dan beberapa waktu lalu saya banyak sekali menyaksikan banyak pelatih yang di kabupaten kota, mereka memiliki pengprov tapi mereka tidak tersentuh oleh pengprov atau pengkap. Bahkan mereka lebih mandiri. Sehingga kalau itu misalnya kita nanti bisa berkoordinasi dengan pengprov-pengprov terkait dan kemudian pengkap-pengkot termasuk KONI kabupaten kota, maka ini bisa ditanggulangi oleh pengkap-pengkot termasuk KONI kabupaten kota gitu. Atau juga koordinator kecamatan. Tetapi kalau ini tidak ada, maka suka atau tidak suka pengurus KONI provinsi juga harus melihat pada beberapa cabang-cabang terbaik. Itu ada beberapa pelatih yang notabene hari ini mereka ada di kabupaten kota, mereka berlatih seadanya dengan fasilitas yang sangat terbatas, tetapi hari ini mereka memiliki program yang cukup baik dan mereka memiliki masa depan atlet-atlet yang juga berkesinambungan secara baik. Mereka ini juga tidak boleh kita lepas pisahkan, sehingga nanti fungsi koordinatif ini akan sangat penting antara KONI provinsi, KONI kabupaten kota, termasuk dengan anggota-anggota dari KONI masing-masing. Kemudian juga secara kualitas dan kuantitas pelatih tadi saya sudah sampaikan. Dalam program ini dia sekaligus juga menyiapkan para wasit kita, ya, menyiapkan juga para pelatih kita untuk nanti melalui program ini diangkat kualitasnya dan juga secara kuantitasnya itu akan kita usahakan, sehingga akan sangat lucu kita bertanding tanpa wasit, karena memang selama ini terjadi
Dan kalau toh kita memiliki wasit dan satu saja atau dua saja itu memang sangat tidak memadai. Sehingga suka atau tidak suka, secara kuantitatif harus kita tambah, dan secara kualitatif kita tidak hanya berfokus pada pelatih-pelatih kelas kabupaten kota atau kelas provinsi yang kemudian turunnya ke kabupaten kota lagi, tetapi kita harus berbicara tentang bagaimana mendesain pelatih yang kelasnya adalah kelas internasional, sehingga mereka suka atau tidak suka, mereka pasti akan berpraktek atau melakukan menjalankan eventnya itu pada event-event nasional. Tapi kalau event nasional bisa saja terpakai atau tidak. Tapi kalau event mereka adalah berlisensi internasional, suka atau tidak suka, mereka pasti akan terpakai pada event-event nasional. Maka event-event kejurnas kita, event-event sirkuit kita, open turnamen kita, kemudian jenis-jenis pertandingan yang sifatnya nasional, ini baik secara multi maupun secara insidentil itu bisa teratasi secara baik. Kemudian juga frekuensi kompetisi. Ya, kita berupaya mudah-mudahan ada stimulan, dan saya melihat Pak Ketua Umum memiliki beberapa argumentasi yang cukup baik, dan kemudian kedekatan emosional dengan para petinggi-petinggi di mana saja, baik dari tingkat provinsi sampai ke kabupaten kota, sehingga kalau kompetisi ini diberikan tanggung jawab dan sedikit menggerak-gerakan teman-teman di apakah itu di lembaga legislatif, apakah di birokrasi maupun pengusaha dan segala macam di Kadin, maka saya kira ketika kompetisi ini berjalan baik, kita memiliki juga peran yang cukup sangat baik untuk menelurkan atlet-atlet berprestasi dari sini. Kemudian dari pemanfaatan dan pengadaan sarana latihan. Ya, paling tidak mungkin di program Maluku Medali tidak berbicara tentang program yang hebat-hebat, tetapi saat ini paling tidak membahas tentang program-program yang paling simpel terkait dengan bagaimana sarana-sarana pendukung latihannya saja. Itu yang nanti ada di dalam program Maluku Bangkit kita. Ini kalau kita lihat sistematika dari pelaksanaan program Maluku Bangkit, ya, itu ada atlet-atlet dilakukan secara berlapis-lapis. Tetapi saya lihat dengan hari ini kita cukup kesulitan dari sisi materialnya, maka mungkin kita akan hanya berada pada yang warna merah, hanya berasal untuk atlet atau top atlet atau atlet-atlet yang juara yang kita persiapkan untuk menuju PON. Ini saya tidak menjelaskan ini lagi karena ini fungsi koordinatif KONI dengan Dispora dan juga termasuk sekolah-sekolah. Yang berikut nanti kita akan membina secara dengan memanfaatkan scientific, ya. Kita scientific approach bagaimana membina untuk memperoleh kualitas atlet yang berprestasi secara nasional. Untuk secara menyeluruh kita lihat program percepatan ini yang nanti kalau Maluku Bangkit jalan, maka program percepat ini akan dipersiapkan secara baik paling tidak menuju 2028, sehingga waktu dia menuju ke 2032 kita sudah memiliki lapisan-lapisan atlet yang sampai sekarang ini akan semakin jelas. Jadi paling tidak nanti kita memiliki top atlet, kita memiliki atlet lapis 1, kita memiliki atlet lapis 2, kita memiliki atlet lapis 3, dan koordinasi kita lakukan dengan Pengka, Pengkot, Pengprov, termasuk Dispora, sehingga lapisan-lapisan atlet ini menjadi handalan kita paling tidak di 2036 kalau kita berkenan untuk menjadi tuan rumah sebagai PON, penyelenggara PON kesekian di 2036. Ini sasaran pembinaan dan jangka pendek, ya. Kalau kita hari ini sudah menetapkan rencana program kita untuk 4 tahunan, saya kira ini sangat strategis untuk bisa digunakan 4 tahun pertama, 4 tahun kedua, 4 tahun ketiga, dan fokus-fokus pembinaan kita sudah terfokus pada beberapa sentra pembinaan, termasuk beberapa kepentingan latihan-latihan atlet. Untuk kriteria cabur, nanti yang masuk di dalam program Maluku Bangkit ini tentu tidak semua cabur, kita hanya memilih cabang-cabang olahraga strategis potensial. Strategis potensial, ya, dia artinya dia memiliki peluang untuk berprestasi pada PON yang akan datang. Kemudian mampu memberikan medali, ya. Jadi cabur-cabur yang kemarin cukup banyak mengikuti PON, tetapi sebagian diantaranya yang belum mampu memberikan medali, tetapi beberapa diantaranya sudah memberikan medali. Klasifikasi cabur yang saya siapkan di sini paling tidak ada 3 bagian. Klasifikasi cabur individu, yang kedua adalah hybrid, dan kemudian yang ketiga adalah cabur-cabur bahari.
Nanti di Popmal mungkin cabur bahari tidak akan dipertandingkan, dilombakan karena memiliki keterbatasan anggota. Tapi paling tidak strategi pembinaan kita tidak bisa mengabaikan cabur-cabur bahari karena kita memiliki atau pernah memiliki cabur-cabur bahari yang cukup baik, katakanlah di ski air, di selam, dan beberapa cabur yang lain. Sehingga ini perlu menjadi perhatian. Saya menempatkan cabur-cabur, ada 7 cabur unggulan kita. Saya tidak menamakan prioritas, tapi saya menamakan unggulan karena berdasarkan prestasi. Jadi kalau kita lihat cabur unggulan kita hari ini, saya menempatkan pada unggulan pertama itu ada 7 cabur. 7 cabur ini diambil dari mana? 7 cabur ini diambil dari hasil dan kontribusi mereka pada pekan olahraga yang terakhir kemarin di Aceh dan Sumut. Nanti baru silakan dirundingkan, dirembukan pada raker ini. Apakah karena saya lihat dayung masih oke, kempo masih oke, kickboxing diusahakan, muay thai, ada selam dan tinju. Tetapi yang menjadi tanda tanya besar nanti adalah atletik. Karena atletik kita memiliki prestasi yang kemarin terdiri dari nomor beregu, ya, kemudian prestasinya adalah perunggu, sehingga akan sangat riskan, ya, akan sangat riskan, dan nanti akan kita evaluasi secara baik apakah masih tetap di peringkat unggulan pertama, unggulan kedua, atau mungkin tidak sama sekali. Karena saya belum melihat sampai hari ini ada atlet-atlet yang berprestasi baik di cabang olahraga atletik. Kita memiliki atlet-atlet yang pernah baik-baik di waktu kemarin, tapi hari ini hanya tinggal segelintir orang yang juga saya melihatnya bukan prestasi yang baik. Jadi kalau kita dari 7 cabur ini, kalau kita perhatikan, apakah dari 7 cabur ini masing-masing bisa memberikan 1 medali emas atau tidak. Kalau kita memperhatikan yang kemarin, hanya 2 medali emas itu hanya datang dari dayung dan tinju. Kalau tinju, saya memperhatikan Welmi dengan kondisi yang sekarang. Saya tidak tahu nanti 2028 dia masih bertanding atau diperbolehkan bertanding oleh organisasi Pertina atau tidak. Kalau itu tidak dipertandingkan lagi, atau meskipun akan dipertandingkan lagi si Welmi, apakah masih bisa untuk meraih emas atau tidak? Ini tanda tanya besar. Kemudian dayung yang sampai hari ini masih di pelatnas, kita berharap mudah-mudahan bisa mempertahankan bukan 1, tetapi bisa 2, bahkan bisa 3 di dalam PON yang akan datang. Saya mencantumkan selam, muay thai, kickboxing, kempo, ini harus disiapkan. Ya, kalau mereka hari ini perak dan perunggu, maka tidak ada pilihan lain kalau kita ingin 5 sampai lebih dari medali yang harus kita persiapkan. Maka suka atau tidak suka, kita harus membuatnya. Kita menyiapkan emas 1 medali, selam 1 medali emas, muay thai 1 medali emas, kickboxing mungkin 1 medali emas, kempo 1 medali emas. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Bagaimana caranya nanti akan kita bahas kemudian. Cabur unggulan kedua, saya masih mencantumkan karate. Karate hari ini memiliki track record prestasi, fluktuasi yang juga sebenarnya bisa diperhitungkan baik. Tetapi dengan melihat perkembangan terakhir dan kegagalan di PON, saya harus menempatkan karate di unggulan kedua. Demikian Wushu, meskipun prestasinya cukup baik tetapi gagal kemarin di PON, sehingga saya kembali menempatkan di urutan kedua. Katakanlah di menembak, hari ini kita memiliki atlet di pelatnas, tetapi berapa poin yang harus dikumpulkan itu harus bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh tim terpadu nanti, sehingga kita bisa yakin apakah dengan kriteria yang dikumpulkan, poin-poin yang dikumpulkan itu bisa memberikan kontribusi medali meskipun itu hanya perunggu. Demikian juga di taekwondo. Taekwondo ini pernah berprestasi baik, bahkan di zaman saya itu bisa sampai, ya, di tahun 94 itu kita bahkan bisa menempati posisi kedua dari seluruh provinsi. Jadi kita di bawah DKI, di bawah Jawa Barat, DKI, bahkan Jawa Tengah dan Jawa Timur dan yang lain-lain itu justru di bawah Maluku. Kalau hari ini kita terperosok jauh sekali ke bawah, maka tentu ada yang salah. Ada yang salah itu nanti akan kita bahas kemudian bersama-sama dengan Binpres gitu. Tapi sampai hari ini saya tidak bisa mencantumkan taekwondo sebagai prioritas unggulan pertama, karena dengan ketertinggalan prestasi, dan saya belum melihat ada atlet yang berprestasi secara baik yang bisa kita andalkan untuk maju pada unggulan pertama. Demikian juga pada biliar, hapkido, dan tarung derajat.
Masing-masing mereka peserta PON tetapi memiliki kelemahan-kelemahan yang cukup berat, cukup kompleks untuk bisa tembus ke prioritas unggulan pertama. Dari sisi anggaran, kalau kita hanya membahas tentang, karena tadi saya bilang di Maluku Bangkit itu ada 6 subprogram. Kalau kita hanya fokus pada satu subprogram saja adalah percepatan atlet, maka gambaran kasarnya seperti ini. Bahwa dalam 1 bulan per atlet itu kita bisa menghabiskan kurang lebih 21 juta rupiah ya. Kalau dalam 1 tahun maka satu atlet itu bisa kurang lebih 270 juta itu ya. Jadi kalau katakanlah kita mungkin mau jalan dengan 28 atlet, katakanlah 35 itu mungkin 28 plus 7 pelatih, maka bisa jadi 35. Maka ancar-ancar anggaran kasar kita kurang lebih adalah 9,471 sekian-sekian untuk anggaran Maluku Medali, Maluku Bangkit. Ya. Ya, ini tentu yang anggaran yang paling besar untuk dipersiapkan terkait dengan ini hanya ada pada akomodasi dan konsumsi. Ya. Jadi akomodasi dan konsumsi ini 18 dalam 1 bulan dan kurang lebih 216 dalam 1 tahun. Tentu ini kalau kita bisa menyiasati, ya, kalau kita bisa menyikapi bahwa mereka tidak perlu harus di hotel, mereka mungkin di tempat penampungan. Kalau dulu kita bisa pakai KONI, kalau sekarang mungkin kita pakai akomodasi yang ada di seputar Wisma Atlet dan sejenisnya, maka kita akan sangat efisiensi sehingga anggaran mungkin di bawah 5M kita sudah bisa jalan. Tetapi paling tidak program ini wajib untuk tetap jalan gitu. Rencana cabur atlet untuk Maluku Bangkit kalau jalan, saya punya ancar-ancar, katakanlah tinju kita pasang 4 atlet, dayung kita pasang 8 atlet. Mengapa 8? Karena 8-8-nya mereka sekarang ada di pelatnas gitu. Kempo kita memiliki 3 atlet, kemudian kickboxing 3, atletik 4, ini saya kasih merah karena kemungkinan akan saya coret. Kemudian juga di Muay Thai kita sudah mendapatkan perunggu dan juga sudah mendapatkan emas. Mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan yang baik. Juga di selam, dan saya menganggapnya bahwa di cabur-cabur ini bisa kita buat untuk mendapatkan medali emasnya. Ya, pembinaan atlet muda berprestasi ini penting ya. Kalau nanti Maluku Bangkit ini jalan, maka TC-nya akan berkelanjutan karena 2025, 2026, 2027 dan 2028. Dan masing-masing dari tahun-tahun itu 2005 apa yang dikerjakan, 2026 apa yang dikerjakan, 2027 apa yang dikerjakan sampai 2028 apa yang dikerjakan, itu sudah ada programnya secara terpisah. Kemudian uji coba atlet tetap jalan, promosi dan degradasi dari cabang unggulan kedua, katakanlah di karate, di taekwondo, mungkin di wushu dan beberapa cabur lain, katakanlah juga di saya lihat juga yang belum saya masukkan tapi cukup bagus adalah di e-sport. Sport itu paling tidak ini gambaran-gambaran. Jadi kalau dari sisi degradasi dan promosi, katakanlah tahun depan ada Popmal, kalau terjadi pergeseran-pergeseran dan di dalam kejuaraan-kejuaraan tahun ini sampai tahun depan mereka bisa bertanding memberikan kontribusi medali, maka unggulan pertama dan unggulan kedua ini bisa saja berubah. Kemudian dari sisi peningkatan frekuensi kompetisi kita lihat banyak sekali di kelas daerah ya. Misalnya mulai dari Porprov, kemudian Porkap-Porkot, Open Turnamen, ke Jurda, ke Jurcap, kalau itu semua bisa jalan. Kemudian ada di nasional itu baik event single event maupun multi event. Saya kira maka ini menjadi embrio yang sangat baik untuk kita bisa berkompetisi secara baik. Dari sisi SDM wasit tadi sudah saya jelaskan, suka atau tidak suka, kita mungkin hanya menyiapkan 2 klasifikasi. Yang pertama adalah wasit berlisensi internasional, karena dia pasti akan turun di nasional, dan wasit berlisensi nasional, paling tidak dia bisa mengcover sampai ke tingkat daerah. Peningkatan kualitas pelatih dan wasit ya. Ini kita wajib untuk menyelenggarakan sertifikasi atau penataran atau coaching klinik ya, seminar-seminar dan seterusnya untuk meningkatkan prestasi mereka, meningkatkan kualitas kompetensi-kompetensi mereka, lokakarya ya. Bisa juga dengan perangkat-perangkat yang sekarang banyak teknologi yang bisa kita gunakan untuk menunjang prestasi atlet, katakanlah ada visual coaching dan sejenisnya, itu bisa tetap kita gunakan. Lalu kemudian dari sisi kriteria atlet juga sudah kita siapkan ya.
Dari sisi antropometriknya, ya, meskipun ada dua atlet yang sama, antropometriknya berbeda, maka kita akan memiliki kualifikasi yang kita utamakan yang antropometrik yang lebih baik. Dari sisi usia, dari masalah psikologis, kesehatan, kemudian mental, prestasi, ya, lalu kemudian memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk berjuara, bersedia juga kalau yang pegawai bisa bersedia untuk bergabung, kemudian yang pelajar, mahasiswa juga bersedia untuk bergabung, ya, dan ada peluang untuk juara, paling tidak sampai perunggu lah, ya, jangan sampai tidak ada sama sekali. Kita memiliki program tes juga yang akan kita siapkan, ya. Jenis tesnya biasanya ada tes awal, ada tes tengah, dan ada tes akhir, ya. Ada juga macam-macam tes yang akan kita lihat, apakah itu kualitas untuk tes fisik, tes keterampilan, tes psikologis, tes kesehatan, ya, itu semua akan kita lakukan, termasuk juga bentuk-bentuk tes, apakah itu di lapangan, apakah di laboratorium, itu akan siap dimanfaatkan semua secara baik. Dan ini nanti kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, sehingga bentuk-bentuk measurement yang akan dilakukan, treatment yang dilakukan kepada atlet, baik itu terkait dengan daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelentukan, reaksi, antisipasi, kolaborasi, dan itu semua akan bisa diukur. Dan zaman sekarang tidak ada yang mustahil. Tidak bisa, atlet tidak bisa bohong, pelatih tidak bisa bohong. Kalau pelatih bilang pukul orang mati, maka saya akan tanya berapa powernya, harus bisa disebutkan berapa power. Kalau dia bilang dia bisa tendang orang mati, berapa akumulasi strength-nya atau powernya, itu semuanya bisa diukur. Kalau dia bilang bisa berlari dalam 1 tahun bisa mencapai 4 detik, maka kita akan siapkan program 4 detiknya. Apakah pelatih siap untuk menyiapkan program 4 detiknya, sehingga zaman sekarang menurut hemat saya tidak akan sulit lagi untuk kita prediksi kemampuan atlet, dan masing-masing pelatih akan bertanggung jawab terhadap itu. Ya, sehingga suka atau tidak suka, pelatih harus memiliki juga lisensi khusus, ya. Pelatih harus sehat juga, jangan sampai sakit-sakitan kita mau berlatih atau kita mau melihat mereka yang sakit. Ya, memiliki kompetensi yang cukup baik, menguasai iptek olahraga, memiliki komitmen untuk menciptakan prestasi, mampu menyusun program latihan. Banyak pelatih yang tidak sampai saat ini bisa melatih tapi tidak bisa menyusun program latihan secara baik, sehingga banyak atlet kita justru rusaknya di awal-awal dan dirusaki oleh pelatih-pelatih sendiri. Ya, mudah-mudahan ini menjadi kontribusi baik, dan kemarin dari sisi iptek, ya, dan diktar itu mereka sudah melihat itu. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti sehingga ada semacam program-program pembinaan bagaimana terkait dengan menyiapkan makrosiklus, mikrosiklus, dan juga program-program yang lain terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas dan kapasitas dari masing-masing pelatih. Ya, kemudian juga bersertifikat. Lalu kemudian mengikuti aturan. Mengapa bersertifikat? Karena aturan sertifikat adalah harus lolos sertifikasi. Kalau tidak lolos sertifikasi, saya anggap juga belum baik. Ini salah satu kriteria saja. Bagaimana untuk kita mengukur pelatih yang memiliki kompetensi baik, sehingga dia bisa berlatih juga secara baik. Maka ini gambaran-gambaran yang nanti akan dimiliki oleh tim Binpres, ya, termasuk tim terpadu, bagaimana menyiapkan dari sisi endurance, strength, speed, agility, balance, coordination, reaction, flexibility, power, accuracy, dan segala macam. Ini bagian yang tidak bisa terlepas pisahkan. Dan dari sisi pelatih ada tingkatannya. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 maupun Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, itu ada 4 tingkatan pelatih. Tapi kalau kita mengacu pada Permenpora Nomor 16, ya, maka sekarang hanya tinggal 3 tingkatan pelatih. Nanti kita akan berdiskusi kira-kira lapisan pelatih mana yang akan kita gunakan. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 dan Nomor 11, ataukah kita mengacu kepada Permenpora Nomor 16. Kemudian keikutsertaan pada multi-event. Nah, ya, ini kriteria untuk mengikuti cabur-cabur pada kegiatan multi-event sudah disiapkan, nanti akan dibahas secara khusus. Dan optimalisasi fasilitas penunjang latihan ini, ya, nanti kita berusaha, karena menurut hemat saya yang sangat berpengaruh terhadap kualitas fisik atlet saat ini adalah alat-alat fitness center kita. Fitness center kita kalau tidak lengkap maka akan kesulitan. Yang kedua, banyak sekali pelatih yang menggunakan fitness center tetapi malfungsi. Malfungsi apa? Artinya yang sebenarnya berlatih untuk A tapi digunakan untuk B.
yang seharusnya berlatih untuk B tapi digunakan untuk set dan seterusnya. Sehingga suka atau tidak suka kita harus menyiapkan tenaga yang khusus dipersiapkan untuk fitness center, bukan oleh pelatih tetapi tenaga khusus yang dipersiapkan oleh tenaga lab. Jadi kalau misalnya pelatih datang dengan dia punya program, maka ada orang khusus yang bertanggung jawab untuk menyesuaikan program dengan strategi-strategi pembinaan dan strategi-strategi latihan, baik itu untuk strength maupun sejenisnya. Kemudian kalau dari sisi optimalisasi dana pembinaan, ya, kita memiliki undang-undang nomor 11 tadi, ada bisa dari sponsorship, ya, hibah dalam dan luar negeri, penggalangan dana, kompensasi alih status transfer olahragawan, uang pembinaan dan olahraga profesional, kerjasama saling menguntungkan, sumbangan lain yang tidak mengikat, dan seterusnya. Nah, ini mudah-mudahan kalau kita optimalisasi, saya lihat Ketua Umum sangat getol memperjuangkan ini. Saya kembali mengangkat Pergub, meskipun sampai hari ini mungkin belum ada kajian khusus terhadap Pergub, tetapi beberapa waktu lalu baik di PON Kaltim maupun PON Riau itu kita sudah bergerak dengan Pergub, dan Pergub cukup banyak membantu sehingga seluruh keterbatasan kita menghadapi PON ke-17 di Kalimantan Timur dan kemudian PON 18 di Riau itu kita lumayan ada cukup bantuannya. Mengupayakan Perda sebenarnya sudah jalan, saya lihat, saya juga pernah sebagai narasumber dan kita bahas bersama dengan bapak-bapak di DPR. Sampai hari ini saya belum lihat kelanjutannya seperti apa. Mudah-mudahan kalau itu bisa ditelurkan dan ikut memberikan kontribusi terhadap prestasi olahraga Maluku, saya kira wajib untuk kita perjuangkan. Sehingga dari hal-hal yang sudah saya kemukakan tadi, maka beberapa simpulan yang perlu kita perhatikan, ya, agar pembinaan di Maluku ini bisa berhasil baik. Maka yang pertama, saya meminta kesadaran dari semua teman-teman, pengampu dan penggawa-penggawa Pengprov, Pengkap, Pengkot, dan kabupaten kota. Yang paling penting adalah Pengprov, karena kita jangan beradu argumen terkait dengan cabur mana yang unggulan dan dia bisa memberikan kontribusi medali, tetapi menyerahkan itu saja kepada tim khusus yang nanti akan melihatnya, sehingga kita tidak masing-masing mempertahankan egonya untuk mempertahankan bahwa cabur saya yang paling hebat. Nanti akan kajian akademis akan dilakukan, sehingga kalau memang cabur-cabur di unggulan pertama hari ini bisa saja tidak lagi sesuai dengan kaidah-kaidah akademis, maka akan kita degradasi. Sebaliknya di unggulan kedua dan unggulan ketiga, kalau memenuhi ketentuan-ketentuan akademis formal dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara baik, maka kita juga akan justru mendongkraknya untuk menjadi unggulan pertama. Sehingga sekali lagi teman-teman dari Pemprov, ya, jangan kita saling gontok-gontokan untuk mempertahankan bahwa cabur saya yang paling hebat, tapi bagaimana berpikir besar untuk dengan berbesar hati juga kita bisa menyiapkan cabur-cabur unggulan kita ini untuk berprestasi secara maksimal, paling tidak pada PON 2028 nanti. Yang kedua, gelar pelatda berjenjang dan berkesinambungan. Ini karena pengalaman, dari Maluku Bangun kita melahirkan 7 medali pada PON 17 di Kalimantan Timur. Setelah itu kita dengan Maluku Medali, anggaran kita hanya 300 jutaan, sehingga kita hanya mampu menjalankan program Maluku Medali itu 3 bulan. Dan kemudian setelah itu kita berhenti. Dampaknya adalah di PON Riau, karena kita turun menjadi 4 medali emas. Dan kemudian pada waktu berikutnya kita kembali dengan Maluku Prestasi, dan kita bisa mendulang medali yang banyak pada PON 2016 di Jawa Barat kemarin. Sehingga program pembinaan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui program Maluku Bangkit hari ini saya anggap penting. Yang kedua adalah peningkatan SDM pelatih, ini menjadi penting dan tetap harus dilaksanakan. Kemudian perbanyak wasit berlisensi, lalu perbanyak kompetisi, kemudian optimalisasi fasilitas latihan, dan bangun kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan sport science-nya, kemudian optimalisasi anggaran, dan yang terakhir adalah bangun relasi. Ya. Bangun relasi mudah-mudahan dengan keseriusan dari Bapak Ketua Umum, saya harapkan
relasi dan komunikasi yang baik akan dibangun dengan sebuah lini, tidak secara vertikal, tidak secara diagonal, tapi saya kira secara multiarah. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau nanti terkait dengan Popmal dibutuhkan, saya akan paparkan secara terpisah. Terima kasih, saya kembalikan. Salam olahraga. Terima kasih Pak Profesor Ade, Wakil Ketua Umum 1, yang sudah memaparkan program Maluku Bangkit Adi. akan menjadi guidance bagi kita semua, dan semoga Pak Ade Coba ini. perawatannya lekas biar lebih semangat lagi kita kalau Pak Ade